Halo sobat-sobat Al-Quran, terima kasih udah ngeklik video ini, semoga bermanfaat dan semoga kuota yang telah dikeluarkan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang lebih baik di sisinya. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Dan jangan lupa ngaji ya habis nonton video ini. Oke, sepakat? Kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat Al-Quran yang sekarang di rumah aja. Kenalin, nama saya Niko Tribakti Fadilah yang biasa disapa AA Niko, atau Mas Niko, atau Bang Niko, atau Kang Niko, atau Mang Niko. Baiklah, terserah gitu ya. Terserah antum semua mau bilang apa ke saya gitu ya. Alhamdulillah seneng banget gitu ya masih bisa sharing dengan sahabat-sahabat Al-Quran di rumah gitu ya. Masya Allah, Alhamdulillah, Tabarakallah, hikmah corona gitu ya. Kita bisa di rumah aja dan kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran. Betul nggak? Alhamdulillah betul dong ya. Nah di sini saya ingin sedikit sharing nih teman-teman. Sharing tentang teknik pernafasan dengan baik ketika membaca Al-Quran. Nah kita langsung aja ya. Teknik pernafasan dalam membaca Al-Quran. Tapi tahan dulu ya. Kita harus tahu nih kesalahan kita dalam membaca Al-Quran itu dalam hal pernafasannya. Terkadang ya, yang pertama nih kesalahannya. Yang pertama, kita suka curi-curi nafas. Ya, contohnya di ayat yang pendek aja, yaitu surat Al-Baqarah ayat 1. Gimana bunyinya? Alif Lam Mim. Nah, kan itu panjangnya gitu ya, harus 6 harokat gitu ya, dan kita gak sanggup gitu ya. Nah jangan curi-curi nafas gitu ya. Alif Lam Mim. Apalagi di azan gitu ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu kan gak enak gitu ya didengarnya gitu ya. Nah di teknik pernafasan ini nanti kita bahas. Nah, kesalahan yang kedua adalah kurangnya pemanasan. Pemanasan apa? Pemanasan olahraga? Oh, bukan ya. Pemanasan pernafasan. Bernafas juga perlu pemanasan loh. Iya, supaya apa? Supaya kita gak ngos-ngosan nantinya saat ngaji. Beneran teman-teman. Semoga bermanfaat gitu ya. Nah, nanti kita bahas di teknik gitu ya. Teknik pemanasan pernafasan. Oke. Kemudian yang ketiga, kesalahan ketiga adalah ketika teman-teman kurang persiapan dalam memulai ayat. Nah, ya. Gimana? Misalkan kita ambil ayat yang kedua Al-Baqarah. Teman-teman nih langsung ngaji gitu ya, nggak persiapan pernafasannya dulu gitu ya. Nggak tarik nafas, nggak badannya tegak gitu ya. Oke, tapi langsung Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, biasanya itu gampang capek teman-teman. Kita nggak ngawahan lah istilahnya ya, kalau bahasa Sunda atau bahasa baratnya mah gitu ya. Bahasa baratnya apa? Ngawahan gitu ya. Jadi kita harus ngawahan dulu gitu ya. Nanti kita bahas di teknik pernafasan membaca Al-Quran. Tenang, sabar gitu ya. Karena masih harus kita tahu gitu ya, apa aja kesalahan kita. Kesalahan saya ambil dari diri saya sendiri gitu ya. Dan melihat ketika ada yang setoran hafalan gitu ya ke saya. Ya nafasnya nggak kuat gitu ya, sampai gitu. Jadi di ujung-ujung ayatnya kadang-kadang jadi cepet gitu. Misalkan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang ketika kita habis nafas
di akhirat tuh suka dikorupsi gitu ya, yang harusnya panjang kita dipendekkan gitu. Nah, kan itu nggak boleh gitu ya. Nah, tapi jangan khawatir, langsung aja kita ke teknik pernafasan membaca Al-Quran. Oke, langsung saja nih ke teknik yang pertama. Teknik pernafasan saat membaca Al-Quran. Yang pertama, pemanasan. Jangan lupa pemanasan. Olahraga aja perlu pemanasan, ya baca Quran juga perlu pemanasan. Supaya apa sih? Supaya, nah ini ya tujuannya ya. Tujuan teknik pernafasan ini tujuannya yang pertama, biar kita nggak gampang ngantuk. Yang kedua, kita biar nggak cepat lelah gitu ya. Terus biar nggak pusing gitu ya. Kan pusing gitu kita ya gitu. Oh iya gitu. Pusing gitu ya. Nah, itu bisa meminimalisir masalah itu, teman-teman. Nah, dengan teknik ini, yang pertama, apa yang pertama? Yaitu pemanasan pernafasan. Nah, caranya, teman-teman, duduk tegap, kemudian tarik nafas perlahan, tahan selama 10 detik. Ini nafasnya di dada ya. Oke. Tahan 10 detik, kemudian keluarkan dari mulut perlahan. Berdesis gitu ya. Harus sampai berdesis. Kemudian lakukan sebanyak 3 atau 5 kali. Nah, kemudian teman-teman tarik nafasnya. Tahan selama 10 detik, kemudian buang. Nah, lakukan pembuangan nafas itu berkala. Misalkan 3 detik sekali. Tahan dulu sampai habis gitu ya. Oke, berkala gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, pemanasannya ya. Kita gunain perut sekarang. Nah, cara pernafasan perut itu kita pegang aja perut kita gitu ya. Nah, sebenarnya diafragma nih, diafragma yang kita pakai. Cuman buat ngetahuinya, kembang kempisnya itu dari perut gitu ya. Kita tahu pernafasan perut tuh ya dari perutnya sendiri gitu ya, ada perubahan, yaitu kembang kempis. Ya coba. Nah, kita gunain pernafasan perut atau diafragma. Usahakan ini bagaikan perut kita gitu ya, perut ya. Kembang kempis. Nah, rasain deh sendiri. Oke, udah bisa. Terus lakuin. Tarik nafas, kemudian tahan di perut, tapi tahannya lakuin seperti step yang pertama, yaitu dikeluarin sama mulut terus sampai habis, kemudian secara berkala. Oke, itu yang pertama. Oke, langsung yang kedua. Yang kedua gimana? Yang kedua, kita harus ngawahan ketika membaca Al-Quran. Contohnya, ketika kita mau mulai ya, kita tarik nafas dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kita langsung ucapin lafaznya gitu. Jangan ditahan dulu, misalkan. Baru apa ya itu teh, baru baca Quran gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir. Itu akan engap gitu, jadi ngos-ngosan gitu ya. Nah. Oke. Gitu ya. Jadi awalin a'udzu billah, jangan ditahan. Tapi ketika tarik, keluarin langsung a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, oke, itu yang kedua. Yang ketiga nih. Yang ketiga yaitu kita atur nafas kita seirit mungkin. Caranya gimana? Yaitu kita gunain nafas pernafasan perut. Kita tekan aja perut kita. Gitu ya. Nah, gitu ya. Kemudian kita ngaji, coba. Pakai pernafasan perut, kita ngaji. A'udzu billah. Nah, atur nafas kalian di ini nih, di tenggorokan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, udah beres, baru boleh ambil nafas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi pakai pernafasan perut langsung ya, langsung kemudian atur nafasnya itu di tenggorokan. Oke, yang kedua, posisinya lebih baik teman-teman tegap. Soalnya apa? Nih yang keempat berarti ya. Yang keempat, posisinya teman-teman harus tegap. Biar apa? Biar nggak tertekan nafasnya. Biar udara itu leluasa masuk dan keluarnya. Kalau kita gini gitu ya, nyender, ya makin kurang oksigen gitu. Kurang oksigen sehingga menyebabkan kita ngantuk gitu ya. Oke, kita cobain ya. Dari awal gitu ya. Yang pertama apa? Latihan pemanasan pernafasan. Yang kedua, kita tarik nafas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung ke lafaznya. Yang ketiga, kita gunain perut. A'udzu billahi Nah, diaturnya di sini, di tenggorokan. A'udzu billah. Nah, jangan sampai a'udzu billah. Nah, langsung keluar gitu semuanya gitu ya, nggak diirit-irit. Oke, itu aja paling ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga lebih lama lagi kita bersama-sama Al-Quran, yaitu baca Al-Quran gitu ya. Ya, semoga bermanfaat. Sekian dari saya Niko Tribakti Fadilah. Semoga bermanfaat video ini. Kalau misalkan merasa bermanfaat videonya, klik tombol ya, klik tombol subscribe, kemudian nyalakan loncengnya gitu. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa ikutin video saya. Oke, saya Niko Tribakti Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.